ask me if I give a fuck about that. Recently I just don't give a fuck about a thing. Ask me if I give a fuck about it this. Ask me if I give a fuck about it this. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rismawati dari kelas AK21G. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Oke, baik. Fungsi permintaan yaitu fungsi yang menghubungkan antara variabel harga atau dilambangkan P atau price dan variabel jumlah atau barang jasa yang diminta atau dilambangkan dengan QD atau quantity demand. Adapun fungsi permintaan yang itu, fungsi ini mencerminkan perilaku konsumen di pasar. Kemudian kita lihat bentuk umum fungsi permintaan. Di sini ada sebuah grafik yang mana grafik ini sumbu Q dan sumbu P. Pada umumnya grafik biasanya grafik pada fungsi linear X sama dengan Y. Dalam hal ini variabelnya diganti dengan Q dan P. Untuk bentuk umumnya yaitu, adapun rumusnya yaitu Q sama dengan A dikurang BP atau P sama dengan A per B dikurang 1 per B Q. Keterangannya yaitu di mana P artinya harga barang per unit, Q artinya jumlah barang, A artinya angka konstanta, B artinya kemiringan. Dan bagaimana cara menentukan banyak bentuk umum dari fungsi permintaan, maka menggunakan rumus yang melalui dua titik, yaitu menggunakan variabel P sama Q, bukan SY lagi. Rumusnya yaitu P dikurang P1 per P2 dikurang P1 sama dengan Q dikurang Q1 per Q2 dikurang Q1. Lanjut, untuk fungsi permintaan, kita lihat di sini grafiknya di mana P sama dengan harga dan Q merupakan quantity atau jumlah. Kita lihat di sini ada satu, maka harga yang diminta sama dengan 13. Kemudian ketika harganya naik menjadi 2, maka yang diminta adalah 11. Jadi menurun. Jadi harga barang ini mengalami peningkatan, maka jumlah barang yang diminta akan mengalami penurunan. Kita lihat di sampingnya ada tabel kecil, di mana P ini adalah harga naik, tapi kemudian barang atau jumlah barang menurun. Begitupun dengan Q-nya akan menurun juga. Maka hukum permintaannya yaitu bahwa apabila harga naik, jumlah barang yang ditawarkan akan berkurang, dan apabila harga turun, maka jumlah yang ditawarkan akan bertambah. Selanjutnya yaitu contoh dari fungsi permintaan. Di sini kita sudah lihat grafik fungsi permintaan, yang mana grafik dari fungsi permintaan ini sudah diketahui P atau harganya P sama dengan 15 dikurang Q. Ini adalah bentuk umumnya. Untuk menentukan bentuk umum ini yang sudah ada, maka cara penyelesaiannya yaitu menggunakan rumus yang tadi, yaitu rumus dua titik. Inilah cara untuk mencari bentuk umum dari fungsi permintaan, yaitu rumusnya yaitu P dikurang P1 per P2 dikurang P1 sama dengan Q dikurang Q1 per Q2 dikurang Q1. P dikurang 5 per 10 dikurang 5. P1-nya yaitu 5, P2-nya itu 10. Sama dengan Q dikurang 10 per 5 dikurang 10. Q2-nya yaitu 5, Q1-nya yaitu 10. P dikurang 5 per 5, di mana kita mengambil 5 yaitu 10 dikurang 5. Q dikurang 10 per negatif 5, di mana kita mengambil negatif 5 yaitu 5 dikurang 10. Jadi ini dikali silangkan dan dipindah ruaskan. Negatif 5P ditambah 25 sama dengan 5Q dikurang 50. 5 dikali 5, 25. 5 dikali 10 adalah 50. Negatif P ditambah 5 sama dengan Q dikurang 10. Jadi negatif P sama dengan negatif 15.
ditambah 5 Q, di mana kita mengambil negatif 15 yaitu negatif 5 ditambah 10 hasilnya negatif 15. Jadi P sama dengan 15 dikurang Q, maka bentuk umumnya yaitu P sama dengan 15 dikurang Q. Selanjutnya yaitu fungsi penawaran. Fungsi yang menghubungkan antara variabel harga atau dilambangkan P atau price dan variabel jumlah atau barang jasa yang ditawarkan yang dilambangkan QS atau quantity supply. Bentuk umum fungsi penawaran yaitu fungsi penawaran. Di sini kita lihat grafiknya, sama saja grafiknya dengan fungsi permintaan. Jika fungsi permintaan itu ke kiri, maka di sini fungsi penawarannya itu, fungsi grafiknya yaitu ke kanan. Maka rumusnya yaitu Q sama dengan negatif A ditambah BP atau P sama dengan A per B ditambah 1 per B Q. Keterangannya yaitu di mana P artinya harga barang per unit, Q artinya jumlah barang, A artinya angka konstanta, B artinya kemiringan. Untuk menentukan fungsi penawaran, maka menggunakan rumus persamaan garis melalui dua titik, yaitu P dikurang P1 per P2 dikurang P1 sama dengan Q dikurang Q1 per Q2 dikurang Q1. Selanjutnya yaitu hukum penawaran, hukum fungsi penawaran. Kita lihat di sini grafiknya yaitu di mana P adalah harga dan Q adalah jumlah. Jika harganya 6, maka jumlah yang ditawarkan adalah 6. Jika harganya dinaikkan menjadi 9, maka jumlah yang ditawarkan adalah 12. Kita bisa lihat di sini tabel kecilnya yaitu di mana P adalah 6, 9, 12 dan Q 6, 12, 18. Jadi di sini kita lihat sama-sama naik. Jika harganya naik, maka jumlahnya juga naik. Maka sifat yang berlaku jika harga mengalami peningkatan, maka jumlah barangnya juga mengalami peningkatan, begitupun dengan sebaliknya. Maka hukum penawarannya yaitu bahwa apabila harga naik, jumlah yang ditawarkan akan bertambah, dan apabila harga turun, jumlah yang ditawarkan akan berkurang. Contoh fungsi penawaran yaitu di mana P adalah harga dan Q adalah jumlah. Di sini sama saja dengan penyelesaian dengan fungsi permintaan, tetapi yang berbeda itu adalah garis grafiknya. Karena garis grafik fungsi permintaan yaitu ke kiri, sedangkan fungsi penawaran yaitu garis grafiknya yaitu ke kanan. Di sini contoh soalnya kita telah mengetahui bentuk umumnya yaitu P sama dengan 3 ditambah 0,5 Q. Maka cara penyelesaiannya yaitu menggunakan rumus dua titik. Jadi P dikurang P1 per P2 dikurang P1 sama dengan Q dikurang Q1 per Q2 dikurang Q1. P dikurang 9 per 12 dikurang 9. 12-nya yaitu adalah P2 dan 9 yaitu P1 sama dengan Q dikurang 12 per 18 dikurang 12. 18-nya yaitu Q2 dan 12-nya yaitu Q1. P dikurang 9 per 3, di mana kita mengambil 3 yaitu 12 dikurang 9 sama dengan Q dikurang 12 per 6, di mana kita mengambil 6 yaitu 18 dikurang 12. Jadi ini adalah dipindah ruaskan. Jadi 6 dalam kurung P dikurang 9 sama dengan 3 dalam kurung Q dikurang 12. Jadi 6P dikurang 54, di mana kita mengambil 54 yaitu 6 dikali 9 sama dengan 3Q dikurang 36, di mana kita mengambil 36 yaitu 3 dikali 12. Jadi 2P dikurang 18. 2P itu adalah 6 dibagi 3 sama dengan 2. 18-nya yaitu 54 dibagi 3 sama dengan Q dikurang 12. Di mana kita mengambil 12 yaitu 36 dibagi 3. Jadi 2P sama dengan 6 ditambah Q. Di mana kita mengambil 6 yaitu 18 dikurang 12 sama dengan 6. Jadi P sama dengan
6/2 ditambah 1/2 Q. Jadi P sama dengan 3 ditambah 0,5 Q. Di mana kita mengambil 3 yaitu 6 dibagi 2 ditambah 0,5 yaitu 1 dibagi 5. 1 dibagi 2 yaitu 0,5 Q. Jadi bentuk umumnya yaitu P sama dengan 3 ditambah 0,5 Q. Oke, baik, mungkin itulah yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada kesalahan kata atau masih ada yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.